Selamat siang Bapak Ibu sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Renungan siang kita pada saat ini mengambil seorang tokoh nasional, Raden Ajeng Kartini. Sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, kami bersyukur, kami berterima kasih ketika kami boleh diberi kesempatan untuk membaca dan merenungkan firman-Mu pada saat ini. Tuhan pimpin, Tuhan sertai kami. Di dalam nama Yesus kami berucap syukur. Amin. Bapak Ibu sekalian, bacaan kita dari Filipi 2 ayat 2b sampai 3 yang bunyinya seperti demikian. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, tanpa mencari kepentingan sendiri atau pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Bapak Ibu sekalian, Raden Ajeng Kartini. Rasanya kita semua pasti tahu siapa Raden Ajeng Kartini ini. Ya, dia seorang pelopor persamaan derajat antara laki-laki dan perempuan. Pada suatu hari Kartini pernah ditawari beasiswa untuk bersekolah di negeri Belanda. Tapi Kartini tidak bisa berangkat karena orang tuanya tidak mengizinkannya. Kartini tidak memaksakan kehendaknya. Kartini memikirkan dan menaati kehendak orang tuanya, yaitu menikah dengan Bupati Rembang. Kartini adalah seorang yang tidak hanya memikirkan dirinya sendiri, tetapi memikirkan banyak orang. Kartini mencoba melihat kepentingan yang lebih besar. Bapak Ibu sekalian, tawaran beasiswa itu tetap tidak disia-siakan oleh Kartini. Kartini mengusulkan bahwa beasiswa itu semoga bisa dialihkan kepada Agus Salim, seorang pemuda yang berasal dari Sumatera Barat. Bapak Ibu sekalian, ada sesuatu yang menarik di sini, yaitu bahwa Kartini tidak lagi berpikir tentang kepentingan diri sendiri, kepentingan golongan, dan juga kepentingan kesukuannya. Kartini tidak lagi berpikir dalam lingkup suku Jawa, tapi sudah dalam lingkup Indonesia. Bapak Ibu sekalian, Kartini memilih Agus Salim bukan berdasarkan latar belakang sukunya, melainkan karena melihat potensi yang menjanjikan dari dalam diri Agus Salim. Kartini berpikir demikian jauh sebelum Budi Utomo didirikan. Ini adalah cara berpikir orang yang merdeka, orang yang tidak dikungkung oleh kepentingan pribadi atau golongan dan kesukuannya. Bapak Ibu sekalian, hal ini juga ditekankan dalam bacaan kita pada saat ini, yaitu semua orang diajak untuk selalu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, dan satu tujuan. Kita diajak untuk tidak memikirkan kepentingan diri sendiri, kepentingan sendiri-sendiri. Ini adalah ajakan untuk menjadi orang yang merdeka, yang mau mengutamakan kepentingan orang lain. Nah, Bapak Ibu sekalian, kalau kita mau mengutamakan orang lain dengan kesehatian dan kesepikiran, maka kita bisa membangun kehidupan yang lebih baik lagi untuk Indonesia kita ini. Indonesia pada tanggal 17 Agustus 2023 ini, beberapa hari lagi, akan memperingati hari ulang tahun ke-78. Indonesia sudah merdeka selama 78 tahun. Tetapi bangsa Indonesia masih dikungkung oleh pikiran yang hanya memikirkan kepentingan pribadi, golongan atau sukunya saja. Ini yang membuat Indonesia menjadi sangat sulit untuk membangun dirinya, untuk menjadi bangsa yang sejahtera dan menjadi bangsa yang penuh dengan kedamaian. Bapak Ibu sekalian, mari kita bangun pikiran seperti Kartini dan firman Tuhan yang mengajak kita untuk tidak hanya memikirkan kepentingan sendiri, tapi lebih mengutamakan kepentingan orang lain. Dengan demikian, kita bisa membangun Indonesia yang merdeka ini. Dirgahayu Republik Indonesia. Terus maju untuk Indonesia maju. Merdeka. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.